Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan nikah. Wa harramas siba, dan mengharamkan zina. Wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa. Salawat salam atas nabi yang dipilih. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Dan kepada keluarganya, sahabatnya yang benar-benar dalam kejujurannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah hukum menikahi non-muslim. Ini kadang-kadang masih ada perdebatan, padahal sudah dipatwakan oleh NU, sudah dipatwakan oleh MUI seperti apa orang Islam yang boleh nikah dengan non-muslim. Tapi insya Allah pada kesempatan ini hukum ini saya akan batasi lewat kitab satu saja, yakni kitab tafsir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang masalah haramnya nikah orang Islam kepada non-muslim. Ini dalam Quran dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ini kata Allah, atau Allah berfirman, saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala tankihu, janganlah engkau laki-laki menikah al-musyrikati kepada perempuan-perempuan musyrik. Musyrik di sini ini umum sifatnya. Artinya musyrik itu siapapun yang menduakan Allah itu namanya musyrik. Siapapun yang mempunyai Tuhan selain Allah itu namanya musyrik. Siapapun ternyata hari ini yang mentuhankan selain Allah itu namanya musyrik. Jadi kita sebagai orang Islam bersahabatlah, tetap bersahabat. Kita bertandangga dengan harmonis, kita bergaul dengan baik itu wajib. Karena ada muasyarah, pergaulan yang baik sesama. Siapapun golongannya, siapapun adatnya, siapapun kelompoknya, siapapun bentuk manusianya, fisiknya, itu no problem masalah kita main. Tapi ingat, kita punya aturan hukum, yakni ada larangan-larangan yang perlu dibatasi supaya kita tidak seperti hewan. Ada larangan-larangan Allah yang perlu ditaati agar kita masih berkhidmah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya larangannya adalah wala tunkihul musyrikat. Orang Islam, jangan kau nikahi perempuan-perempuan musyrik, artinya non-muslim. Hatta yu'minna, sampai beriman. Dalam tafsiran di sini dikatakan wala tatajawwajul musyrikati billah. Jangan kau menikahi kepada perempuan musyrik kepada Allah illa ayyu'minna billah, kecuali dia beriman kepada Allah. Arti beriman adalah dia bersyahadah dan dia mengikuti hukum-hukum Islam. Maka dikatakan dalam kitab tafsir Mahrul Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di sini hada maksurun ala ghairil kitabiyah. Ayat ini memang dibatasi kepada selain kitabiyah. Artinya kepada kitabiyah masih ada perdebatan. Katakan orang Islam nikah dengan pemegang kitab asli Injil. Orang Islam menikah dengan pemegang kitab asli Taurat, itu masih ada perdebatan. Tapi kalau ternyata sekarang, mohon maaf, karena mohon maaf, Injil yang pada dasarnya adalah kitab samawi yang asli, bukan buatan manusia, adalah itu buatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab suci itu tidak ada investasi dalam manusia. Yang namanya kitab suci tidak ada tulisan manusia. Sebagaimana Quran tidak ada tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup bagi kita
sekedar kita lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita bergaul. Tapi persoalan nikah jangan. Ini ada hukum tertentu sebagaimana agama-agama lain mempunyai hukum dan aturan main tertentu. Maka Islam mempunyai aturan main tertentu. Nah, wabil khusus ini kadang-kadang masih ada suka perdebatan. Saya sering lihat di TV-TV, di YouTube, kadang-kadang dosen, kadang-kadang mahasiswa masih saja perdebatan tentang masalah pembolehan nikah antara Islam dengan non-Muslim. Hati-hati, ente baca tafsir saja dulu, gitu, baca kitab saja dulu agar nanti kita punya yang mana batasan kita. Ingat, kata-kata boleh nikah dengan orang-orang Islam, sekalipun ternyata kita nikah dengan non-muslim itu boleh kalau dia itu pemegang kitabiah. Artinya kitab Taurat yang asli, kitab Injil yang asli dan sebagainya. Tapi kalau bukan, maka tidak boleh, kata Allah, wala tunkihul musyrikat. Kita laki-laki jangan menikah kepada orang musyrik. Jadi cukup, jangan suka ada perdebatan lagi. Ini batasan Allah kepada kita. Allah menspesialiskan kita supaya kita jangan sampai beranak pinak dari orang yang menyekutukan Allah. Soal kita gaul itu no comment. Soal kita bersama, soal kita bisnis, silakan sama siapapun. Mau Islam, non Muslim, Kristen, Buddha, sebagai itu persoalan lain. Tapi kita punya aturan main, agama lain punya aturan main, maka jangan sampai kita yang Islam ternyata berdebat hanya masalah yang memang diistimewakan oleh Allah. Nggak boleh. Itu kadang-kadang dosen yang pemikirannya luar biasa tapi masih membolehkan. Itu ingat, yang boleh itu adalah kitabiah, bukan ghairul kitabiah. Maka cukup dengan kata-kata wala tunkihul musyrikat, artinya jangan menikah kepada orang musyrik. Arti musyrik adalah yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, yang mentuhankan selain Allah. Persoalan kalau ada orang yang kitabnya Taurat, Injil, tapi dia tidak menyekutukan Allah, Tuhannya sama Allah, kitabnya beda, Injil kah, Jabur kah, Taurat kah, itu masih boleh. Tapi kalau selain ghairul kitabiah, cukup dengan ayat ini, maka menjadi ketentuan orang Islam tidak boleh menikah kepada non-Muslim. Itu nanti tinggal dikaji dalam tafsir, silakan lihat. Kenapa alasannya? Memang alasannya itu ya diantara dalam kitab tafsir dikatakan karena ada agrod, ada tujuan lain. Mana tujuan? Warubbama yuaddi dzalika ila intiqalid din bisababi muwafaqatil mahbub. Karena diantaranya rata-rata orang itu ketika sudah jatuh cinta dia akan berpindah agama. Ini banyak orang gara-gara pengen nikah akhirnya pindah agama karena demen. Itu kalau orang sudah demen apapun dia akan lakukan. Maka disinilah batasan kita sebagai orang Islam. Maka cukup, jangan suka diperdebatkan ayat-ayat yang sudah jelas. Karena musyrik kata-katanya orang yang menyekutukan Allah, maka orang Islam tidak boleh menikah kepada perempuan-perempuan musyrik sehingga dia mengakui dengan bersyahadah. Ingat, bersyahadah. Kalau dia pernah bersyahadah nggak jadi masalah, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.